Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Untuk video ke-8 ini, saya akan membahas tentang contoh rumusan masalah pada bidang kuantitatif. Jadi, jika peneliti sudah menemukan fenomena, maka tetapkan variabelnya yang terkait dengan fenomena tersebut. Tetapkan teorinya, tetapkan judulnya. Nah, kalau sudah ada fenomena, sudah ada teorinya, cari judulnya, tetapkan variabelnya. Jadi langsung rumuskan judulnya, judul penelitiannya. Kalau di sini judulnya mungkin pengaruh komunikasi pemasaran dan brand terhadap minat beli konsumen dan volume penjualan. Jadi pada judul ini ada dua variabel independen dan dua juga variabel dependen. Variabel independen ini yang pertama adalah komunikasi pemasaran dan yang kedua adalah brand. Jadi ada X1, ada X2. S1 adalah komunikasi pemasaran dan X2 adalah brand. Nah, minat beli konsumen adalah Y1 dan volume penjualan adalah Y2. Jadi kalau judulnya mengatakan pengaruh komunikasi pemasaran dan brand terhadap minat beli konsumen dan volume penjualan, maka rumusan masalahnya apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap volume penjualan? Dan yang ketiga, apakah brand berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Dan yang keempat, apakah brand berpengaruh terhadap volume penjualan? Jadi di sini ada rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pada penelitian kuantitatif adalah untuk menganalisis. Kalau ini kan yang pertama rumusan masalahnya, apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh komunikasi pemasaran terhadap minat beli konsumen. Kenapa dikatakan untuk menganalisis dan menjelaskan? Karena penelitian kuantitatif itu dianalisis dengan statistik lalu dijelaskan, karena statistik adalah angka-angka. Jadi untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh komunikasi pemasaran terhadap minat beli konsumen. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif itu tujuan apa? Rumusan masalahnya bukan mengatakan apakah, tapi bagaimana. Misalnya judul penelitiannya komunikasi pemasaran PT A misalnya ya. Nah, maka rumusan masalahnya bagaimana komunikasi pemasaran di PT A. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan, ya, mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemasaran di PT A. Nah, karena ini penelitian kuantitatif, kita mencari pengaruh, maka judulnya mengatakan pengaruh. Nah, dan rumusan masalahnya mengatakan apakah. Nah, kenapa mengatakan apakah? Apakah maksudnya itu? Apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y? Variabel X itu adalah komunikasi pemasaran dan volume minat beli konsumen adalah variabel independen. Apakah ini berpengaruh? Ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya, kalau rumusan masalah yang kedua, apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap volume penjualan? Maka yang kedua ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh komunikasi pemasaran terhadap volume penjualan. Nah, yang ketiga rumusan masalahnya, apakah brand berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Maka tujuan penelitiannya mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh brand terhadap minat beli konsumen. Dan rumusan masalah yang keempat, apakah brand berpengaruh terhadap volume penjualan? Maka
Tujuan penelitiannya mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh brand terhadap volume penjualan. Nah, karena ini penelitian kuantitatif, maka merumuskan hipotesis. Nah, hipotesisnya ini gambarnya. Komunikasi pemasaran X1, brand adalah X2, dan minat beli konsumen adalah Y1, sedangkan volume penjualan adalah Y2. Nah, ini kalau tadi ini rumusan masalahnya, apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Maka hipotesis 1 mengatakan komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Itu. Yang kedua, komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Karena rumusan masalah yang ketiga ini, apakah brand berpengaruh terhadap volume penjualan? Maka hipotesisnya mengatakan brand berpengaruh terhadap volume penjualan. Kemudian yang kedua, brand berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Dan rumusan masalahnya mengatakan apakah brand berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Maka hipotesisnya mengatakan brand berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian yang keempat, rumusan masalahnya mengatakan apakah brand berpengaruh terhadap volume penjualan. Maka hipotesisnya mengatakan brand berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Nah, jadi karena ini betul kuantitatif, maka ada hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi untuk mengetahui apakah benar komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, maka itu harus melalui uji statistik. Setelah selesai uji statistik baru dijelaskan. Makanya di tujuan penelitian dikatakan bahwa untuk menganalisis dan menjelaskan, ya, karena dianalisis melalui statistik, kemudian dijelaskan karena statistik itu adalah angka-angka. Kemudian X1 di sini adalah variabel independen, ya. Ini komunikasi pemasaran adalah X1 adalah variabel independen. Kemudian Y1 adalah variabel dependen ini. Kemudian Y2 variabel independen. Misalnya X1, X2. Jadi sini dua X-nya. X1 dan X2 adalah variabel independen, sedangkan Y1 variabel intervening, bisa jadi variabel independen, dan Y2 adalah variabel dependen. Anak panah artinya berpengaruh. Nah, sedangkan H1 sampai 5 adalah hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, untuk mengetahui apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, nanti diuji melalui statistik. Kemudian perlu diketahui bahwa gambar kerangka konseptual penelitian itu dibangun atau disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Jadi sebelum muncul ini gambar kerangka konseptual dulu, harus ada teori dulu. Mungkin kalau teorinya mengatakan bahwa kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian dibangun atau disusun berdasarkan teori komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa, tahun berapa, yang menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan atau dapat meningkatkan minat beli konsumen. Itu teori. Jadi kalau ditanya apa grand teorinya, itu grand teorinya. Jadi ini gambar kerangka konseptual tidak muncul tiba-tiba, tapi dia diantar atau dibangun berdasarkan teori. Nah, selain itu, ini juga gambar kerangka konseptual dibangun berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulunya itu ada 5, nah misalnya tadi kalau dikatakan
Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atau disusun berdasarkan teori komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa namanya, tahun berapa, yang menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan atau dapat meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, penelitian terdahulu namanya siapa, tahun berapa, menemukan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen atau terhadap volume penjualan. Itu ya. Jadi memang ini sekali lagi saya katakan bahwa gambar kerangka konseptual penelitian tidak muncul tiba-tiba, tapi dibangun berdasarkan teori. Itu. Jadi ini ya. Kemudian penelitian terdahulu itu minimal 5, ada juga yang masukkan 10, tergantung penelitiannya, tapi minimalnya 5. Jadi untuk mencari jurnal atau kajian empiris, carilah yang ada persamaan variabelnya dan ada perbedaan variabelnya. Kenapa begitu? Karena di tabel kajian empiris itu ada tabelnya. Tabel 1 nomor tabel kedua, kolom kedua itu nama, garis miring tahun, artinya namanya peneliti siapa yang punya jurnal, siapa namanya. Kemudian kolom ketiga itu judul penelitian, dan kolom keempat hasil penelitian. Kolom kelima persamaan, artinya persamaan dari penelitiannya, persamaan variabelnya. Nah, persamaannya misalnya sama-sama meneliti volume, sama-sama meneliti komunikasi pemasaran, itu persamaannya, sama-sama meneliti variabel komunikasi pemasaran. Nah, perbedaannya, penelitian ini meneliti volume penjualan, sedangkan jurnal itu meneliti misalnya apa diteliti. Nah, pokoknya dijelaskan bedanya. Jadi persamaan dalam arti bahwa persamaan variabel dan perbedaan variabelnya. Karena itu ditulis pada kolom pada tabel penelitian terdahulu, biar jelas. Dan memang saya sudah pernah katakan bahwa jurnal juga itu masuk di bab 1, bab 2, bab 3 dan hasil. Masuk di bab 1 itu dia menyambungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Sekali lagi saya katakan bahwa di bab 2 itu dia masuk di kajian empiris, ditulis semua dengan singkat. Semua jurnal yang kita gunakan, kemudian dibuatkan tabel. Nah, tabelnya di situ ada persamaannya dan ada perbedaannya. Arti bahwa ada persamaan variabelnya dan ada perbedaan variabelnya. Itu ya. Nah, ini teorinya mengatakan contoh komunikasi pasar dapat meningkatkan minat beli konsumen. Siapa namanya, pencetus teorinya, tahun berapa, dan indikatornya apa. Nah, indikatornya mungkin komunikasi pemasaran itu ada pemasaran online. Ini contoh saja ya, pemasaran online, pemasaran melalui radio, ada pemasaran melalui televisi, ada juga pemasaran melalui brosur yang disebar itu. Kemudian brand dapat meningkatkan volume penjualan. Misalnya ini teorinya, salah satunya ini teori didapatkan. Apakah teori komunikasi pemasaran ataukah teori brand? Ini atau brand dapat meningkatkan volume penjualan. Siapa nama pencetus teorinya dan tahun berapa dan indikatornya apa. Kalau brand itu indikatornya mungkin kalau katakanlah sepatu ya, toko sepatu. Nah, sepatu itu kan banyak merek, Nike, apalagi macam-macam lah, itu indikatornya. Indikatornya ini brand, banyak brand kan. Kemudian penelitian si B, tahun berapa, menemukan komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Ini jurnal masuk di gambar sebelum gambar kerangka konseptual. Demikian juga penelitian C, tahun berapa, menemukan komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan.
itu hasil penelitian atau jurnal. Jadi jurnal itu masuk di bab 3 atau tapi saya melihat di komunikasi di Mikom itu gambar kerangka konseptual itu masuk di akhir bab 2, padahal sebenarnya itu masuk bab 3. Itu jadi itu masih model lama. Waktu Pak Asdar masih Kaprodi, saya sudah pernah bilang sama Pak Asdar, saya bisa bantu tapi jangan saya mengetik, saya tidak bisa mengetik, capek, mata juga berpengaruh. Kemudian pada ujian tengah semester dengan membuat pendahuluan. Jadi mahasiswa saya mau suruh buat pendahuluan dari judulnya. Jadi mulai sekarang pikirkan itu apa yang akan diteliti dari judulnya. Kalau dia berangkat dari penelitian apa namanya kuantitatif, maka berangkat dari fenomena. Yang tetapkan judulnya, tetapkan variabel yang terkait. Sedangkan kalau berangkat dari penelitian kualitatif, maka ada statement peneliti mengatakan bahwa ada rasa keingintahuan yang besar dari peneliti sehingga tertarik meneliti itu. Kemudian sebelum rumusan masalah pada penelitian kuantitatif itu ada alasan penelitian dilakukan. Alasannya ini kan rumusan masalah, sebelum rumusan masalah ditulis juga fenomenanya. Apa fenomenanya? Misalnya terjadi penurunan penjualan di swalayan A, itu fenomena. Karena bisa terjadi. Jadi fenomena itu harus ada datanya. Misalnya 2 tahun yang lalu penjualannya itu tinggi, kemudian tahun lalu penjualannya rendah. Itu fenomenanya. Sehingga kita tertarik untuk meneliti. Itu jadi sebelum rumusan masalah harus ada fenomena dulu. Kemudian ada alasan penelitian dilakukan. Alasan penelitian dilakukan itu bisa dari teori. Misalnya teorinya mengatakan komunikasi pemasaran dapat meningkatkan minat beli konsumen. Nah, alasan penelitian dilakukan adalah 1, mengetahui bahwa komunikasi pemasaran dapat meningkatkan minat beli konsumen. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, selama ini belum pernah ada peneliti yang meneliti tentang pengaruh komunikasi pemasaran itu. Jadi ada alasan penting dilakukan. Kemudian mahasiswa harus mencari gap risetnya. Gap risetnya itu ada penelitian yang berpengaruh sih. Ada jurnal ya, ada jurnal yang berpengaruh signifikan, ada juga yang tidak signifikan. Misalnya ada jurnal yang pengaruh komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Tapi jurnal yang lain menemukan bahwa komunikasi pemasaran tidak signifikan terhadap volume penjualan. Itu namanya gap riset. Nah, dari perbedaan kedua hasil penelitian itu terdapat celah sehingga kita tertarik untuk meneliti. Itu juga jarang saya temukan pada tesis mahasiswa itu gap risetnya tidak ada. Mungkin juga karena kurang pemahamannya dan mungkin pembimbingnya juga sibuk sehingga lupa untuk menjelaskan itu. Jadi itu untuk gambar kerangka konseptual. Jadi ini untuk UTS-nya nanti buat pendahuluan dari tesisnya, kemudian cari jurnal pendukungnya minimal 5. Ini untuk membuat pendahuluan harus mencari fenomena, misal penjualan di Carrefour menurun tahun 2022. Nah, peneliti bercerita tentang komunikasi secara umum. Ini pada pendahuluan ya. Jadi peneliti bercerita dulu tentang komunikasi secara umum, lalu dikaitkan dengan komunikasi pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan menceritakan brand. Nah, misalnya setelah bercerita tentang komunikasi pemasaran, mau melanjutkan dengan brand, Anda sudah bercerita tentang komunikasi pemasaran. Nah, kemudian lanjutkan bahwa komunikasi pemasaran berkaitan dengan brand. Nah, brand adalah bla bla bla, merek dari sebuah produk ya. Entah itu apa,
pokoknya merek lah, entah itu tas atau sepatu itu brand ya, merek. Kemudian karena biasa juga dari brand itu konsumen tertarik karena brandnya terkenal, dia setia dengan brand itu. Misalnya kalau celana jeans bagi pria, misalnya brandnya itu 501, dia beli satu, dia merasakan bahwa ternyata ini Levi's 501 dipakai enak, kemudian juga kita percaya diri untuk memakai, sehingga dia akan membeli lagi brand tersebut. Jadi itu tergantung orangnya. Karena kalau barang bermerek kita pakai itu kita percaya diri. Orang juga lihat kita ada ya. Tapi kalau misalnya yang murahan kasih, kita juga tidak percaya diri untuk memakai itu. Jadi itu juga bedanya. Kalau brand terkenal, kita percaya diri. Dipakai kemana saja kita percaya diri. Tetapi kalau brandnya tidak terkenal, jadi kita kurang percaya diri. Apalagi kalau misalnya di pertemuan banyak orang, ya biasanya orang lebih tertarik menggunakan yang brand terkenal. Sama juga misalnya sepatu pria itu yang katakanlah merek sepatu Nike. Kalau sepatu kets ya, sepatu olahraga. Kalau sepatu yang bukan sepatu olahraga, sepatu jalan-jalan itu Everbest ya, itu brand-brand terkenal. Jadi tergantung orangnya yang mana dia mau beli. Ya tergantung juga kemampuan dompet mana bisa dibeli. Tapi jangan juga memaksakan keadaan. Kemudian manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian ini ada bagi akademisi. Bagi akademisi ini menambah hasanah ilmu yang difokuskan pada penggunaan komunikasi pemasaran melalui telaah atas ilmu komunikasi. Jadi ada bagi akademisi, ada juga bagi praktisi, bagi untuk tempat penelitian kita. Kemudian yang B ini memberikan perbandingan atas hasil-hasil studi sebelumnya yang memiliki kontribusi penting bagi ilmu komunikasi serta dapat saling melengkapi atau memberikan perspektif yang berbeda satu sama lain. Itu adalah manfaat penelitian. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi perusahaan Carrefour untuk menerapkan komunikasi pemasaran secara optimal sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian. Jadi ini sudah jelas bahwa untuk penelitian kuantitatif berangkat dari fenomena, kemudian setelah menemukan fenomena tetapkan teorinya, tetapkan variabelnya, variabel apa yang terkait dengan fenomena tersebut, dan tetapkan teorinya, cari teorinya. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu harus banyak membaca teori, karena pada definisi operasional itu bukan lagi menurut para ahli, tetapi menurut peneliti itu sendiri. Misalnya komunikasi pemasaran. Ini ya, komunikasi pemasaran. Kalau definisi operasional bukan lagi misalnya komunikasi pemasaran menurut bla bla bla. Oh, tidak begitu lagi. Tetapi komunikasi pemasaran adalah pengertian dari peneliti dengan membaca beberapa teori sehingga dapat mengambil kesimpulan, oh ini komunikasi pemasaran adalah bla bla bla. Bukan lagi menurut para ahli, bukan. Jadi definisi operasional itu menurut peneliti itu sendiri. Jadi itu ya. Itu. Kemudian pada pada penelitian kuantitatif itu karena menggunakan uji statistik, instrumen analisisnya, instrumen pengumpulan datanya adalah kuesioner. Jadi instrumen pengumpulan datanya adalah kuesioner. Nah, kuesioner itu yang disebar kepada peneliti. Jadi kuesioner itu disebar kepada peneliti. Kemudian kuesioner itu disebar kepada peneliti. Tapi
Jadi setiap variabel itu ada kuesionernya. Variabel misalnya variabel komunikasi pemasaran, itu indikatornya apa. Jadi di kuesioner itu tercantum indikator dari variabel yang kita teliti. Jadi seperti ini kan, judulnya komunikasi pemasaran, ya, bukan pemasaran. Di bab 2 itu peneliti menulis semua teori dari komunikasi pemasaran, menulis semua. Entah itu ada 4 teori dari para ahli atau ada 5 atau lebih, itu ditulis semua teori dari komunikasi pemasaran. Tetapi di akhir ada statement peneliti mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan variabel komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa, tahun berapa, dan indikatornya apa. Itu. Demikian juga pada brand. Nah, ini dijelaskan juga teorinya siapa itu brand, kemudian apa indikatornya. Kemudian minat beli konsumen. Minat beli konsumen ini mungkin kalau menurut saya ya, minat beli ada minat beli yang rendah, minat beli menengah, minat beli tinggi. Kalau minat belinya rendah berarti konsumennya itu mungkin dia dari kalangan bawah, kalangan menengah ke bawah. Tapi kalau minat belinya tinggi dengan berbagai brand berarti dia kalangan menengah ke atas. Gitu ya. Kemudian jadi pada bab 2 itu sudah jelas ditulis semua itu judul, ditulis semua itu jurnal dan jurnal pendukung, kemudian dijelaskan secara singkat, lalu dibuatkan tabel penelitian. Dan pada tabel itu ada situ persamaan dan perbedaan dari penelitiannya. Persamaannya bisa sama-sama meneliti komunikasi pemasaran, tapi bedanya dia jurnal itu menambahkan dengan variabel apa, ya itu. Jadi jelas. Kemudian pada penelitian kuantitatif itu instrumen peneliti pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner itu peneliti membuat kuesionernya dengan indikatornya. Kuesioner itu yang teori yang digunakan itu yang masuk kepada kuesioner, indikatornya apa. Kemudian setelah kuesioner itu diisi oleh responden, maka peneliti memberikan mentabulasi, baru dianalisis melalui statistik. Jadi kalau instrumen analisisnya itu bisa saya bilang bisa menggunakan regresi linear, bisa regresi berganda, dan bisa PLS, bisa SPSS, SPSS, bisa SEM, bisa GSCA. Tapi kalau SEM itu minimal 200 sampelnya. Kalau GSCA itu analisis terbaru dan dia powerful. Dia mempunyai kelebihan yang lebih dari analisis yang lain. Kenapa saya katakan lebih? Karena dia bisa menganalisis sampel yang kecil sampai yang besar, dari sampel 30 sampai 2500. Sementara kalau dibandingkan dengan SEM itu minimal 200 sampelnya. Kalau kurang dari 200 berarti tidak bisa menggunakan SEM. Nah, kemudian bisa menganalisis model rekursif dan tidak rekursif. Yang mana itu model rekursif? Model rekursif itu yang panahnya satu arah. Nah, tapi kalau model seperti ini bukan panahnya, ini model tidak rekursif karena panahnya tidak satu arah. Ada yang lari turun, berarti panahnya tidak satu arah, berarti ini model tidak rekursif. Kemudian kelebihan yang lain bisa menganalisis variabel dengan penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan model variabel dengan model indikator refleksif. Yang mana variabel dengan model indikator formatif ini volume penjualan brand, ini formatif, berarti dia hanya first order.
Misalnya brand itu merek naik, kalau sepatu ya naik, Everbest, apalagi dan lain-lain, itu indikatornya. Kemudian tapi kalau komunikasi pemasaran ini, dia sepertinya ini second order. Komunikasi pemasaran ini bisa menggunakan strategi komunikasi pemasaran, bisa melalui online, bisa membagikan brosur, dan bisa melalui televisi. Kalau pemasaran online itu bisa melalui Facebook, itu kan berarti dia second order. Bisa melalui Facebook, melalui WhatsApp, ya kan. Kemudian kalau dia melalui televisi itu bisa televisi apa, swasta atau apa. Kalau melalui radio apa. Kalau melalui menyebarkan brosur itu di mana? Itu ditempelkan brosurnya dan apa isi dari brosur itu. Jadi ya seperti ini second order ya. Kemudian minat beli konsumen. Minat beli konsumen ini juga sepertinya dia minat beli konsumen ini berarti konsumen itu ada yang berpendapatan kelas bawah, ada yang berpendapatan kelas menengah, ada yang berpendapatan tinggi. Dari pendapatan yang kelas bawah itu yang mungkin yang gajinya dari berapa ke berapa, jadi ini second order juga. Yang menengah itu yang gajinya dari berapa ke berapa. Kemudian yang high class itu yang pendapatannya tinggi itu mungkin di atas 10 juta ya itu. Jadi ini juga second order. Kemudian volume penjualan ini bisa rendah, bisa tinggi. Volume penjualan ini bisa rendah, ini perlu dijabarkan. Rendah itu berapa rendahnya, dikatakan rendah. Kemudian kalau sedang berapa, kemudian kalau tinggi berapa. Jadi harus jelas. Jadi ini sebenarnya modelnya ini, saya melihat ini dia lebih cocok menggunakan analisis GSCA karena variabelnya penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan variabel dengan model indikator refleksi. Kalau menggunakan regresi ini tidak nyambung, atau menggunakan regresi linear atau regresi berganda ini tidak cocok, atau menggunakan SEM juga tidak cocok. Jadi yang cocok adalah analisis GSCA, dan itu yang terbaru. Kalau bimbingan saya di yang kuantitatif di S1 dan S2 itu saya sarankan untuk menggunakan GSCA. GSCA itu apa? General Structured Component Analysis ya. Itu di pertama keluar itu di tahun pokoknya paling terbaru lah di tahun 2000-an, 2000 lebih, 2016. Sedangkan yang lain itu sudah lama. Apalagi kalau regresi itu di tahun 2000. Jadi kalau sekarang ini sudah tahun 2023, berarti sudah 23 tahun. Sementara GSCA ini waktu saya kuliah di Brawijaya S3 ini disertasi saya sudah menggunakan GSCA. Karena waktu saya ujian proposal itu memang model penelitian saya penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan refleksif, sehingga penguji menyarankan menggunakan GSCA. Jadi waktu itu saya bilang saya tidak tahu Pak yang mana. Dia bilang ikut workshopnya. Ya, waktu itu saya ikut workshop, sarannya penguji. Kebetulan dia mengadakan workshop dan itu saya bayar 1 juta. Jadi itu cuma 2 hari. Kita dikasih buku, dikasih CD dan itu bawa komputer. Tapi setelah itu saya tidak mau pusing lagi, akhirnya saya kasih orang. Sudah deh, analisis saja, kasih orang saja. Saya suruh mahasiswa yang analiskan dataku. Setelah saya selesai, saya pulang ke Makassar dan saya masih meneliti. CD dan buku itu saya kasih ke teman saya, namanya Pak Sapri. Saya bilang, Pak Sapri, tolong dibaca ini. Kalau Anda mengerti dan bisa, nanti tolong analisis dataku, nanti saya terima kasih. Jadi mayoritas analisis data itu Pak Sapri yang dan saya terima kasih sama dia. Saya bayar saja karena itu bukan ilmu kita, ini statistik bukan ilmu kita. Jadi itu sah-sah saja kalau kita suruh orang untuk menganalisis. Dan teman saya itu tidak mahal juga,
kalau untuk analis data tidak mahal. Tapi ada satu teman saya, dia sudah dokter juga dari Cina, terlalu mahal. Dia pernah ke kemana, ke kampus, ke Unifa, buat ketemu saya. Dia minta supaya kalau ada bimbingan saya rekomendasikan untuk analis datanya sama dia. Tapi saya tanya, berapa kalau PLS? Dia bilang 2 juta. Hah, siapa mau bayar 2 juta? Saya pikir, sudah deh, saya tidak pernah informasikan ke mahasiswa. Masih berpikir, jangan dengan 2 juta. Nah, kalau pas Sabtu itu tidak sampai 1 juta, kasihan. Kadang-kadang saya kasih 500 itu. Paling banyak bisa kasih 600 itu. Tapi kalau Pak itu siapa lagi namanya, Yulis Baso. Itu teman saya juga waktu saya mengajar di Indonesia Timur. Pak Sapri juga teman saya waktu saya mengajar di Universitas Indonesia Timur. Tapi saya tidak mau lagi pusing dengan analis data. Cukuplah saya membuat proposal, membuat hasil penelitian. Cukuplah saya berpikir bagaimana menyambungkan satu variabel dengan variabel lain, bagaimana menginterpretasi hasil penelitian. Dan itu juga memerlukan perhatian khusus. Untuk menginterpretasi. Misalnya, kalau hasilnya tidak signifikan, kan kita berpikir juga apa alasannya. Nah, penelitian saya waktu di PLN itu judulnya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap pemberdayaan, komitmen organisasional, kepuasan kerja dan kinerja. Itu hasilnya untuk kepemimpinan transformasional hasilnya tidak signifikan terhadap kinerja. Padahal secara teoritis mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja. Tapi hasil penelitian saya tidak signifikan. Jadi saya carikan alasannya. Alasannya saya apa? Bahwa kepemimpinan transformasional tidak cocok diterapkan di PLN. Yang cocok adalah kepemimpinan transaksional, karena karyawan lebih termotivasi bekerja manakala mereka diberikan reward berupa finansial daripada hanya dimotivasi biasa. Itu alasannya. Jadi memang kalau tidak signifikan dicarikan alasannya. Karena begini, setiap hasil penelitian itu kuantitatif, harus ada yang tidak signifikan. Kenapa? Karena jawaban dari responden itu tidak mungkin semua responden menjawab setuju, sangat setuju. Pasti ada yang dia jawab netral, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Itulah yang biasa tidak signifikan. Makanya kalau di Brawijaya hasil penelitiannya itu signifikan, semua disuruh analisis ulang. Karena tidak mungkin responden itu semuanya menjawab sangat setuju atau setuju. Kalau dia setuju semua, artinya signifikan semua dong, ya, tidak ada temuannya. Karena yang tidak signifikan itu adalah temuan. Itu juga sebenarnya banyak yang tidak ngerti itu. Pernah saya berdebat sama dosen di UIT waktu saya masih di UIT. Dia waktu itu ada workshop untuk penelitian dosen pemula. Dia membawakan penelitian kuantitatif. Dia mengatakan bahwa itu penelitian kuantitatif harus signifikan semua. Oh, saya bilang tidak, Prof. Tidak, harus ada yang tidak signifikan. Ternyata memang dia belum paham itu penelitian kuantitatif. Yang dia paham itu kualitatif. Saya bilang karena yang tidak signifikan itu adalah temuan. Jadi kalau semuanya signifikan berarti tidak ada temuannya. Dan tidak mungkin semua responden menjawab setuju dan sangat setuju. Pasti ada menjawab tidak setuju. Itulah. Jadi memang untuk penelitian kuantitatif itu yang tidak signifikan itu adalah temuan. Jadi kalau semua signifikan berarti tidak ada dong temuannya. Itu tidak rasional dan tidak mungkin semua, itu tadi saya bilang tidak mungkin semua responden menjawab setuju dan sangat setuju. Kemudian instrumen analis data tadi sudah dijelaskan. Kemudian skala yang digunakan pada penelitian kuantitatif itu skala Likert, ya, yang itu yang ditulis di apa namanya ini di kuesioner. Skala Likert itu 1 sampai 5. 1 itu angka 1 itu sangat tidak setuju, jadi memang rendah. Tidak setuju angkanya 2, netral atau ragu-ragu angkanya 3,
setuju angkanya 4, sangat setuju angkanya 5. Jadi kalau misalnya mayoritas menjawab itu setuju dan sangat setuju, berarti itu banyak signifikannya. Paling yang tidak signifikan itu ada 1. Kalau misalnya seperti ini 5 hipotesis, 4 variabel 5 hipotesis, maka biasanya ada 1 yang tidak signifikan atau ada 2 yang tidak signifikan, dan itu hasil penelitian itu tidak bisa dibantah karena itu memang hasil uji statistik dan itu persepsi dari responden. Jadi penelitian kuantitatif menggunakan skala Likert. Kemudian ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas itu kuesioner itu diuji cobakan dulu kepada karyawan sebanyak 30 orang. Kalau memang hasil ujinya itu dia valid dan reliable, maka kuesioner itu bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dia tidak valid dan tidak reliable, maka kuesioner itu perlu diperbaiki. Sama juga kalau misalnya penelitian kualitatif, ada namanya uji kredibilitas. Artinya begini, hari pertama peneliti menanyakan, misalnya terjadinya demo karyawan, ditanya ada berapa karyawan berdemo hari ini, dia bilang ada 50. Nah, besok begitu ditanya informan lain, berapa karyawan berdemo, oh dia bilang 40. Besoknya lagi ditanya informan lain, dia mengatakan ada 35. Maka itu namanya tidak kredibel karena datanya datanya tidak sama semua, hasil dari hasil wawancara itu tidak kredibel, sehingga itu perlu diulangi lagi, tidak kredibel. Nah, sama kalau penelitian kuantitatif itu tidak valid dan tidak kredibel. Ya. Jadi ada namanya uji pada penelitian kualitatif, ada namanya uji kredibilitas. Jadi kalau jawabannya selalu berubah berarti tidak kredibel, datanya tidak kredibel, sehingga perlu dicarikan lagi informan lain. Makanya dia berubah lagi, makanya pada pembahasannya dia berubah lagi, karena kalau sudah ditulis terus ketemu dengan informan lain, dia mengatakan jawabannya beda, maka harus diubah lagi. Nah, makanya pada penelitian kualitatif itu berkembang ya. Kalau masih ada data baru, maka dianggap penelitian belum selesai. Tetapi kapan penelitian kualitatif dikatakan selesai? Manakala penelitian itu datanya sudah jenuh, ya, artinya tidak ada lagi data yang baru. Tetapi pada penelitian kuantitatif, setelah selesai uji statistik, peneliti sudah menulis hasil penelitiannya, maka itu sudah dikatakan penelitian sudah selesai. Kalau sudah selesai mengedarkan kuesioner, itu sudah selesai, tinggal analisis data dan tinggal peneliti menulis hasil penelitiannya. Kalau dia signifikan, maka itu bisa mendukung teori atau dia mendukung penelitian terdahulu. Tapi kalau dia tidak signifikan, maka harus carikan alasannya. Gitu. Jadi di antara beberapa hipotesis itu biasanya ada memang yang tidak signifikan. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa tidak semua jawaban responden itu mengatakan setuju atau sangat setuju. Pasti ada dia menjawab tidak setuju. Nah, kenapa dia tidak setuju? Karena kalau tidak pernyataannya itu memang tidak sesuai dengan apa yang dialami, maka dia mengatakan tidak setuju, atau dia netral, dia ragu-ragu. Nah, itu dia. Makanya penelitian kuantitatif itu harus ada yang tidak signifikan. Jadi jangan dikira bahwa penelitian kuantitatif itu harus hasilnya semua signifikan. Karena tidak ada temuannya. Kalau signifikan semua, tidak ada temuan. Karena temuan itu adalah yang tidak signifikan. Nah, kemudian saya pikir itu kalau misalnya ini ada di video kali ini ada judul penelitiannya, judul 2. Saya perlu tambahkan bahwa penelitian kuantitatif itu ada namanya penelitian kompilasi. Kompilasi artinya misalnya peneliti mendapatkan ada 5 jurnal.
bisa, yang penting peneliti sudah menemukan fenomena, kemudian ambil dari jurnal itu, ambil satu-satu variabelnya. Makanya namanya penelitian kompilasi. Misalnya jurnal itu ada yang meneliti komunikasi pemasaran, ada yang meneliti brand, ada yang meneliti minat beli konsumen dan dikaitkan dengan variabel lain. Maka peneliti bisa mengambil salah satu variabel dari jurnal itu. Nah, jadi dia membuat satu model baru dari itu, namanya kompilasi. Mengkompilasi artinya dia membuat model baru, modelnya yang baru. Itu. Jangan semuanya sama. Kalau semuanya sama berarti tidak ada kebaruan dari situ. Nah, namanya penelitian pasti harus ada kebaruannya, harus ada novelty. Nah, kalau tidak ada novelty, untuk apa diteliti kalau tidak ada novelty-nya? Misalnya semua judulnya sama, sampelnya sama, lokasi penelitiannya sama, lalu apa dong yang beda? Nah, tapi sebaiknya harus ada variabel yang berbeda, sehingga itulah yang membedakan dengan penelitian yang lain, penelitian dari jurnal itu. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa ada namanya penelitian kompilasi. Peneliti mengambil satu variabel dari jurnal yang didapatkan itu. Nah, dari jurnal itu sehingga dia menghasilkan satu model baru, satu model penelitian yang baru dari kompilasi itu. Tapi yang penting peneliti mendapatkan fenomena dulu, mencari fenomena dulu, lalu mengkompilasi dari beberapa variabel dari penelitian terdahulu. Nah, kemudian menetapkan teorinya. Jadi itulah untuk penelitian kuantitatif. Saya pikir itu tidak sesulit yang dibayangkan, karena sebenarnya penelitian kuantitatif itu lebih, kalau menurut saya ya, lebih simple. Kenapa saya katakan lebih simple? Karena dari awal itu judulnya sudah ditetapkan, variabelnya sudah ditetapkan, teorinya sudah ditetapkan, dan tidak berubah lagi. Teori itu tidak akan berubah lagi kecuali ganti variabel baru berubah. Tetapi pada penelitian kualitatif itu dia berkembang, bisa jadi berubah penelitian, berubah judul dan penelitiannya. Manakala peneliti mendapat data baru, sehingga judulnya bisa berubah dan judulnya bisa berubah dan rumusan masalah juga bisa berubah. Dan menurut buku yang saya baca, bahwa penelitian kualitatif yang tidak berubah judul dan rumusan masalahnya, dianggap bahwa peneliti tidak terlalu mengeksplor fakta sosial, situasi sosial yang ada gitu. Tapi saya lihat juga banyak juga yang tidak berubah, karena begitulah, kayak asal-asalan gitulah. Jadi untuk video kali ini saya akhiri, dan jika ada pertanyaan dari mahasiswa bisa melalui kolom chat, atau bisa melalui, kalau kita Zoom bisa bertanya di situ. Nah, jadi untuk hari ini, pada kesempatan ini saya tutup video ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.